Jika teman-teman suka pada video ini, silakan teman-teman like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, sebelum kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih teman-teman sudah membaca doa dengan tertib. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kepada kita dalam belajar dan kepahaman untuk teman-teman semua dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Miss Putri akan bertanya dulu nih sama teman-teman. Apakah teman-teman masih ingat mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Iya, bagaimana kisahnya? Nah, Masya Allah sangat menginspirasi sekali ya teman-teman ya. Dimana di sana diceritakan bagaimana ketika itu perjuangan Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat di Babilonia yang terkenal menyembah berhala dan dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Nah, selain itu perjuangan beliau juga yaitu ketika memiliki seorang anak tapi Allah berikan ujiannya, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat yang sangat sepi, tidak ada siapapun dan tidak ada air, dan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nah, itu Miss Putri sedikit mengingatkan materi tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, pada kesempatan kali ini pun kita masih sama akan membahas mengenai kisah Nabi. Tapi apa sih? Siapa sih yang akan kita bahas? Nah, setelah kemarin kita membahas Nabi Ibrahim, kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ismail alaihissalam. Siapa sih kira-kira Nabi Ismail itu? Nah, betul sekali teman-teman. Nabi Ismail alaihissalam ini adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Teman-teman penasaran bagaimana Nabi Ismail ketika itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di suatu padang yang sangat tandus, dan bagaimana ketika itu Nabi Ismail dikorbankan oleh Nabi Ismail. Apakah Nabi Ismail menuruti apa yang diperintahkan Allah? Teman-teman penasaran bagaimana kisahnya? Nah, jika teman-teman penasaran, tetap untuk perhatikan video yang Miss Putri sudah buat. Silahkan teman-teman perhatikan layar HP atau laptopnya dengan baik. Miss Putri akan putarkan video mengenai kisah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tahu terlebih dahulu tujuan teman-teman mempelajari ini. Nah, silahkan simak tujuan pembelajarannya. Nah, ini dia tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui kisah Nabi Ismail alaihissalam ini dengan baik. Jangan sampai keliru. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mampu meneladani perilaku terpuji dari kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mampu menceritakan kembali kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Semoga teman-teman dapat mencapainya dengan baik ya.
Nah, silahkan teman-teman persiapkan diri dengan baik buku paketnya dan alat tulisnya karena Miss Putri akan menayangkan video yang menceritakan atau ilustrasi yang berkaitan dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Silahkan disimak. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, melahirkan Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah dengan membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi. Tempat yang dituju adalah sebuah lembah yang sangat jauh. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail di Mekkah. Lelah masih belum hilang. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekkah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan, kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri. Pandangannya ke sana, kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Sofa. Barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-balik sebanyak 7 kali ia berlari antara Bukit Sofa dan Marwah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongan kepadanya. Allah menjadikan sumber air dari tanah yang ditendang oleh Ismail. Air itu terus memancar dan mengalir. Mengetahui hal itu, Hajar segera membendung air itu agar tidak mengalir kemana-mana. Beliau takut air itu akan habis jika terus mengalir. Beliau berkata, "Zam, zam, zam, zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Akhirnya, jadilah tempat itu perkampungan yang kemudian diberi nama Mekkah. Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dengan sehat di bawah asuhan Hajar. Ia tumbuh menjadi remaja yang kuat, cerdas, santun, dan berbakti. Hal itu tentu saja membuat Ibrahim dan Hajar sangat berbahagia. Namun, ujian berikutnya segera datang. Melalui mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkurban, yaitu menyembelih Ismail yang masih remaja. Tentu saja ini adalah ujian yang sangat berat bagi Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Namun, perintah Allah di atas segala-galanya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim dan keluarganya melaksanakan perintah itu dengan ikhlas. Maka penyembelihan pun dilaksanakan.
Ismail telah dibaringkan. Namun saat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Artinya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Maka batallah penyembelihan itu atas perintah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba yang besar. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan sujud. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam adalah sebagai berikut. 1. Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang anak yang taat, baik kepada orang tua maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sekalipun harus disembelih, Ismail tetap menjalaninya karena melaksanakan perintah Allah yang Maha Pencipta. 3. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada siapa saja yang berjalan di jalan yang benar. Nah teman-teman, itu tadi kisah Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil nilai baik yang sudah Nabi Ismail contohkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan saatnya mengerjakan tugas. Ini dia tugas yang harus teman-teman kerjakan, yaitu dengan menjawab pertanyaan yang sudah Miss Putri siapkan berkaitan dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam, berdasarkan apa yang sudah teman-teman lihat dari tayangan video, ataupun misalnya bisa teman-teman cek kembali kisah Nabi Ismail alaihissalam di buku paket. Silahkan tugasnya, soalnya ditulis boleh, kemudian jawabannya ditulis dengan rapi dan difoto, kemudian upload di Google Drive ya teman-teman.
Selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan ya. Kita akhiri dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.